Ini makam beliau, makam Nabiullah Hud alaihi salam. Tarim dikenal sebagai kota berkumpulnya 1000 wali hingga disebut kota yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sebenarnya di kota Tarim? Kota yang pernah didatangi Fir'aun ini kini disebut sebagai titik nol peradaban dan penyebaran Islam tertua di Nusantara. Benarkah lantaran di kota Barus terdapat makam sahabat Nabi Muhammad SAW? Siapakah beliau? Misteri Dunia akan menjawabnya. Mekah dan Madinah diyakini sebagai kota paling diberkahi di muka bumi. Bahkan keistimewaan kedua kota ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Namun selain kedua kota suci tersebut, terdapat pula kota lain yang sangat diberkahi Allah dengan berbagai keistimewaannya, yakni kota Tarim. Jika dilihat, kota Tarim yang terletak di Hadramaut, Yaman merupakan kota mungil dengan jarak yang tak begitu jauh dari Mekah dan Madinah. Kota ini sohor sebagai tempat yang sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di kota inilah banyak lahir para ulama dan keturunan Rasulullah yang berjasa besar mengislamkan berbagai negara di dunia, termasuk Asia Tenggara. Seperti Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Habib Jindan bin Novel Salim Jindan, hingga sosok ulama Buya Yahya, dan masih banyak lagi lainnya. Kota ini kini menjadi pusat pendidikan ilmu Islam dan poros Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk atau mungkin satu-satunya ya, kota yang sangat kecil tapi paling produktif menghasilkan ulama dan para tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama di seluruh penjuru dunia, dari seluruh penjuru dunia. Ini kota Tarim yang luar biasa. Nah, di zaman ini luar biasanya, selain daripada keilmuan mereka ini bersambung pada baginda Nabi, secara garis keturunan mereka juga bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kota Tarim berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan batu di provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Dalam catatan sejarah, kota ini sudah ada sejak abad ke-13 sebelum Masehi dan menjadi bagian wilayah Sabaa. Nama Tarim berasal dari penguasa yang membangun kota ini, yakni Tarim putra Hadramaut yang masih terbilang keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kota yang tidak lebih dari 3.000 km persegi ini luasnya, yang paling penduduknya tidak ada 60.000, mungkin seukuran satu kecamatan di Indonesia. Ini ada lebih dari 360 masjid. Luar biasa Tarim ini. Adapun yang dari zaman dulu sampai saat ini dipertahankan di kota Tarim, itu adalah orang-orang itu pada semangat untuk jamaah. Kalau di Indonesia kan ada adzan, itu masih ada toko-toko yang buka, masih ada orang-orang yang pada bekerja, masih ada yang di kafe, masih ada yang nggak langsung ke masjid lah. Beda kalau di Tarim. Di Tarim itu ketika ada adzan, sama seperti zaman Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang itu pada mulai nutup tokonya. Meskipun tokonya itu lagi rame-ramenya ya, itu ditutup. Ayo, sholat dulu, sholat dulu. Kehidupan spiritual dan semangat ilmu pengetahuan di kota Tarim kini telah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara ulama dan masyarakat begitu dekat dan saling menghargai. Secara historis religius, banyak orang Indonesia berbondong-bondong untuk menuntut ilmu di kota Tarim. Negeri sejuta wali ini pun mempunyai andil besar dalam penyampaian risalah Islam ke Indonesia. Bahkan para wali songo yang berhasil menyebarkan Islam di Nusantara, leluhur asal-muasalnya berasal dari Hadramaut, Yaman.
Bahkan kita tahu leluhurnya atau asal muasal kalau kita kenal Wali Songo di Indonesia ini semua kan dari Tarim. Jadi kalau kita bisa sampaikan, Indonesia dan Tarim ini sudah menjalin kekerabatan sejak lama sekali. Karena yang sebagian besar yang membawa Islam ke tanah air ini adalah para leluhur daripada Tarim Hadramaut Yaman. Keistimewaan lain dari kota ini terdapat 360 masjid yang jumlahnya sesuai dengan hari dalam satu tahun. Dikenal juga dengan julukan Kota Seribu Wali yang melekat pada Tarim. Julukan ini diambil karena terdapat ribuan wali dan santri yang dimakamkan di kota ini. Dari 3 tempat makam utama di Tarim, salah satunya adalah pemakaman Zanbal. Secara umum, Zanbal merupakan lokasi pemakaman untuk sada atau keturunan Rasulullah SAW, seperti Imam Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah As-Saqaf, Imam Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran, Imam Abdullah bin Alawi Al-Hadad, dan masih banyak ribuan waliullah lainnya. Pemakaman yang menjadi sentra magis ini tersohor hingga ke luar negeri Yaman. Ini saya sekarang ada di Zanbal. Bisa dilihat sendiri bagaimana makbarah Zanbal. Di sini ada tulisan dari bait yang digubah oleh Imam Haddad, manazil khair sa'adah likullin nasi qadah muhabbatuhu sa'adah ala yaqbudha man jarakum bisidqi wa darihim wa likulli matlubi hisab. Di sini ada salah satu batu yang tidak dikasih keramik. Yang ini kasih keramik, yang ini tidak dikasih keramik, dijaga keasliannya. Kenapa? Karena itu adalah asar dari para solihin. Jadi inilah tempat yang ditapaki oleh kaki-kaki para aulia solihin. Jadi kalau kalian ziarah ke Zanbal, jangan lupa berdiri di sini dulu sambil berdoa. Ini beliau ini adalah seorang wali besar, seorang yang diberi sir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang makom yang mencapai derajat kewalian yang sangat besar sekali. Jadi beliau ini dilahirkan di kota namanya Bejubir. Bejubir itu terkenal dengan Madinatul Alawiyyin, kotanya para sadah Alawiyyin. Jadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu penduduk Tarim berbaiat kepada baginda Khalifah Amirul Mukminin waktu itu, penerus Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena faktor ini ada yang menarik. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendoakan khusus untuk kota Tarim, yang salah satunya doa beliau adalah semoga di daerah situ ya dihuni oleh orang-orang yang soleh dan dihuni oleh para wali-wali Allah. Dan luar biasanya karena sebab ini ya kemudian menjadikan Tarim ini tanah yang berkah sekali, yang karena sebab doa beliau ini ada ratusan ribu wali di kota Tarim. Puluhan ribu pusara aulia Allah dan 80 wali dari kalangan syahid yang telah mencapai derajat kutub dimakamkan di Zanbal. Terdapat 3 kubah di dalam kompleks Zanbal, yaitu Kubah Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Basyemeleh di sisi timur, Kubah Al-Habib Abdullah bin Saik Al-Aidrus di ujung barat, dan Kubah Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus di tengah-tengah area. Kubah ini yang di atas ini adalah kubahnya Sayyid Abu Bakar Basyemeleh bin Abdullah bin Abdurrahman As-Siqaf. Bisa lihat ya, di sini adalah kubah pertama yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Ini juga dikunci. Ini kubahnya. Ini adalah kubah yang
mana kubah ini dimiliki oleh Sultanul Mala Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakron. Ini. Assalamualaikum. Pemakaman yang dibuka setiap hari ini menjadi magnet spiritual bagi para peziarah. Begitu juga para santri dan ulama yang ingin kembali ke negeri masing-masing pasti menyempatkan berdoa di makam Zanbal. Lantaran ribuan wali Allah dikebumikan di Zanbal, konon menurut para ulama setempat siapa yang membaca surat Yasin sebanyak 41 kali di makam Imam Fakih Mukadam, dengan izin Allah akan dikabulkan hajatnya. Orang yang keturunannya berdakwah di Nusantara, yaitu Amul Fakih. Kakek dari para wali itu adalah Amul Fakih, paman dari Sayyidina Fakih Muqaddam. Ini adalah beliau. Nama beliau adalah Alwi bin Muhammad Sahib Nidar. Jadi paman dari Sabada Sayyidina Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang itu. Ini adalah yang kakek moyang daripada Wali Songo yang ada di Indonesia, paman dari Fakih Al-Muqaddam. Beliau meninggal pada tahun 613 Hijriah. Menariknya, meski kompleks Zanbal merupakan makam untuk para sada atau keturunan Rasulullah, habaib hingga para wali, rupanya makam ini juga terdapat pemakaman orang biasa atau santri yang tengah menimbu di Tarim, tak terkecuali mereka yang dari Indonesia. Makam Zanbal, kalau di sini, itu biasanya dikhususkan untuk para keturunan Rasulullah, para habaib itu dimakamkan di Zanbal. Atau bisa juga para penuntut ilmu, misalkan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Eropa. Kalau ada dari mereka yang meninggal di Tarim karena tolabul ilm, ya orang yang menuntut ilmu, tolib itu kalau meninggal itu matinya mati syahid. Dan orang-orang yang menuntut ilmu dari berbagai negara, berbagai kota, itu biasanya dimakamkan juga di Zanbal kalau meninggal di Tarim ini. Di pemakaman Zanbal juga terdapat tanah bidang yang dikelilingi tembok. Di dalamnya terdapat makam 70 sahabat yang pernah bertempur di Perang Badar. Mereka adalah pasukan yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Ziyad bin Labid Al-Ansyari untuk memberantas kemurtatan di Hadramaut. Kita akan melihat, jadi para sahabat Nabi SAW pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah diutus beberapa dari mereka untuk pergi ke kota Tarim, ke Hadramaut untuk memerangi orang-orang murtad ketika Nabi Muhammad wafat. Dan banyak yang gugur juga. Seperti inilah. Berjarak 80 km dari kota Tarim terdapat makam Nabi Hud alaihissalam yang berada di lembah kecil di daerah Si'ib Hud. Letak keberadaan makam Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut ini bahkan beberapa dalil di antaranya. Dan ingatlah, Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf 21. Kita lihat, inilah makam beliau. Ini makam beliau, makam Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi kalau lagi ada ziarah kubro, kita nggak bisa ya memfoto-foto atau memvideo dengan leluasa seperti ini. Ini kubah Nabiullah Hud. Ibnu Hisham Al-Himyari dalam kitab At-Tijan fi Muluk Himyar menuliskan bahwa Nabi Hud alaihissalam dikubur di Al-Ahqaf, tepatnya di suatu tempat bernama Al-Hunaybik, di samping Al-Hafif,
Sementara Al-Hafif adalah nama sebuah sungai yang Allah keluarkan air penolong dan tumbuh buah-buahan semenjak Allah turunkan tanda-tanda kenabian Hud alaihi salam. Tempat ini kini berada di dekat pemakaman Nabi Hud yang sampai sekarang masih mengalir. Kalau kita pergi ke Hadramaut itu daerahnya gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan kayak di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan melihat di gunung itu kan kelihatan warna hijau. Warna hijau, warna makmur kayak gitu. Tetapi kalau kita di sini ngelihat gunung, itu kelihatan batu semua. Gunung batu, sohrok. Terus sohrok itu kayak padang batu, padang pasir. Itu di sini tempatnya. Tetapi beberapa daerah itu ada daerah-daerah hijau. Salah satunya daerah Syi'ab Nabiullah Hud. Daerah Syi'ab Nabiullah Hud itu ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir ada di sebelum Nabi Hud. Daerah namanya Mukhaybiyah. Mukhaybiyah kemudian mengalir terus sampai di bawahnya Syi'ab Nabiullah Hud. Dalam rangka mengenang jasa Nabi Hud alaihissalam, masyarakat Hadramaut, Yaman menggelar tradisi ziarah unik, yaitu menggunakan unta yang telah dihiasi sebagai sarana transportasi. Unta ditunggangi seperti kuda dari kota Tarim menuju Si'ib Hud, kurang lebih perjalanan selama 2 hari. Unta dilambangkan sebagai kapal padang pasir masa lalu yang telah ada ribuan tahun. Adapun ziarah akbar itu diselenggarakan setiap awal bulan Syaban, selama 3 hari sekitar tanggal 8 hingga 10 Syaban, dan hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Agendanya itu ziarah pertama. Kemudian kedua itu pertemuan antar ulama. Karena ulama dari mana-mana, dari kota-kota yang ada di Tarim ini, dari luar Tarim, dari luar negeri, dari luar Yaman maksudnya, itu pada bertemu di sana. Kita tahu sendiri ketika para ulama bertemu, itu rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Dan kita mendapatkan ilmu dari mereka, mendapatkan sanad, mencari sanad dari mereka. Yang mana sanad-sanad itu akan sambung kepada Rasulullah SAW. Jika kita dapat menemukan makam Nabi dan para sahabatnya berada di tanah Arab, namun siapa yang menyangka jika terdapat sebuah makam sahabat Nabi SAW juga di Indonesia? Makam siapakah beliau?